Perkenalkan, nama saya Ahmad Mumtaz Nurdin. Saya dari Teknik Informatika kelas T301. Dan saya atas nama Adis dari Prodi Teknik Informatika kelas 301 yang menjelaskan tugas pemrograman website. Di sini saya akan menjelaskan tentang heading atau judul. Fungsinya untuk menampilkan judul atau subjudul pada halaman web menggunakan tag A1 paling kecil dan A6 paling besar. Dan saya akan menjelaskan tentang paragraf. Fungsi menampilkan teks dalam bentuk paragraf menggunakan tag P. Dan saya akan menjelaskan juga tentang list atau daftar. Fungsi menampilkan daftar item secara berurutan atau tidak berurutan. Jenis ada 3. Yang pertama ada ordered list, dan yang kedua ada unordered list, dan yang ketiga ada list item. Dan yang terakhir gambar. Fungsi menampilkan gambar pada halaman web menggunakan tag img dan beserta contoh di bawah yang saya sudah buat. Oke, untuk selanjutnya saya atas nama Adis akan menjelaskan mengenai tabel. Untuk tabel, kode yang kita tulis adalah tabel yang diikuti dengan border. Border adalah garis yang kita buat untuk mengelilingi suatu tabel. Terus cell spacing adalah garis, jarak antara garis dengan tabel yang akan kita buat. Di sini disarankan kita membuat 0. Ini ada width. Width itu adalah besar kecilnya suatu tabel. Jika kita membuat 10, maka tabel yang kita buat akan menjadi semakin kecil, dan jika kita membuat 100, maka sebaliknya tabel yang akan kita buat akan semakin besar dan akan mengikuti layar laptop atau monitor kita. Selanjutnya, setelah kita membuat kode tabel, di dalam tabel kita menggunakan kode TR. Yang di dalam TR kita menggunakan TH. TH adalah garis-garis besar dari suatu tabel, misalnya nomor, nama, NIM, dan kelas. Setelah TH, jika kita ingin mengisi tabel-tabel nomor, nama, maka kita membuat lagi TR berikutnya, dan kita mengisi di dalam TR kode TD. Misalnya TD1 untuk mengisi nomor 1, TD Anton untuk mengisi nama, TD 12345 untuk mengisi NIM, dan TD 101 untuk mengisi kelas, dan begitu pula seterusnya. Untuk mengisi tabel kolom berikutnya, maka kita cukup mengcopy dan merubah nomor, nama, NIM, dan kelas. Begitu pula selanjutnya. Dan setelah itu, di sini saya akan menjelaskan mengenai form. Contoh dari form adalah seperti ini. Pertama, kita menuliskan label. Label adalah untuk menamai suatu form yang ingin kita isi, misalnya nama. Setelah kita membuat label, kita membuat input. Input adalah apa yang akan kita masukkan di dalam nama. Setelah input, kita masukkan tipenya, misalnya teks. Selanjutnya, jika kita ingin membuat email,
kita membuat lagi seperti berikutnya. Kita cukup mengcopy dari label nama tadi, sama seperti di atas, cuman bedanya labelnya kita tulis email, inputannya tipenya kita rubah menjadi email agar nanti apa yang kita masukkan terbaca di sistem. Selanjutnya untuk BR adalah sebuah spasi untuk membuat jarak antara misalnya email dan password. Jika kita menghapus BR, maka di situ tidak ada spasi yang terjadi. Maka kita harus menambahkan BR agar kita bisa membuat spasi. Selanjutnya untuk passwordnya, input dari password adalah password agar, kenapa kita menggunakan password? Agar saat kita menulis password, dia tidak terisi seperti ini, dia akan menghilang dan menjadi sebuah titik-titik hitam. Untuk umur di sini kita menggunakan input dan number agar kita tidak perlu mengisi manual. Kita hanya perlu menaikkan atau menurunkan sesuai dengan umur yang kita inginkan. Dan label tanggal lahir di sini kita menggunakan input date. Kenapa kita menggunakan input date? Agar tanggal lahir menyesuaikan dengan tanggal, bulan, dan tahun. Jadi kita tidak perlu menginput secara manual. Kita hanya perlu mengklik, maka dia akan menyuruh kita untuk memilih sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan untuk waktu pun seperti tanggal lahir, cuman kita di sini menggunakan input tipe yang berbeda, yaitu time. Maka dia akan secara otomatis memberikan kita waktu dan kita cukup mengatur dengan waktu yang kita inginkan. Selanjutnya jenis kelamin. Di sini kita menggunakan option, entah itu laki-laki atau perempuan. Jika kita ingin menambahkan gender, maka kita cukup mengcopy Alt Shift bawah. Misalnya kita mengisi di sini waria, maka di sini akan terdapat 3 opsi yang dapat kita pilih. Sebenarnya untuk hobi di sini kita menggunakan checkbox agar kita dapat memilih hobi yang kita inginkan. Dan terakhir ada pesan di sini kita menggunakan text area agar apa yang kita isi, entah itu banyak dan sedikit, maka dia akan menyesuaikan dengan pesan yang kita input. Oke, mungkin cukup sekian video dari kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.